Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daroja dari SDN Tanah Tinggi 04 Petang, Jakarta Pusat. Hari ini saya akan membawakan materi pelajaran IPA kelas 5 bab 2. Bab 2 terdiri atas 3 subbab. Yang pertama adalah pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Yang kedua, subbab yang kedua adalah manfaat tumbuhan hijau bagi manusia dan hewan. Yang ketiga, subbab adalah peranan tumbuhan hijau bagi manusia dan hewan. Saya akan mulai untuk bab 2. Subbab yang pertama adalah proses tumbuhan hijau membuat makanan. Untuk membuat makanan, tumbuhan hijau memerlukan air dan karbon dioksida. Rumus air kita tahu adalah H2O, dan rumus karbon dioksida adalah CO2. Bagaimana proses terjadinya tumbuhan hijau menyerap air dan menyerap karbon dioksida? Untuk menyerap air, tumbuhan hijau menyerap lewat akar, terutama adalah bulu-bulu akar di dalam tanah. Sedangkan tumbuhan hijau menyerap oksigen melalui 2 cara. Yang pertama adalah lewat daun melalui stomata atau mulut daun, dan yang kedua adalah melalui batang yang disebut lentisel atau mulut batang. Di daun sendiri, kalau diperiksa di bawah mikroskop, terdapat apa yang disebut stomata atau mulut daun. Kita tahu bahwa mulut daun atau stomata adalah lubang-lubang kecil pada daun yang berfungsi untuk menyerap oksigen, yang berfungsi untuk menyerap karbon dioksida, bukan oksigen. Sedangkan lentisel atau mulut batang adalah lubang-lubang kecil yang terdapat di batang, juga berfungsi menyerap karbon dioksida. Di mana karbon dioksida itu terdapat? Karbon dioksida terdapat di udara bebas. Apakah untuk membuat makanan pada tumbuhan hijau hanya dibutuhkan air dan karbon dioksida saja?
Tentu tidak. Tumbuhan hijau memerlukan juga apa yang disebut dengan cahaya matahari dan klorofil untuk membuat makanan tersebut. Cahaya matahari sebagai sumber tenaga untuk mengubah klorofil yang diserap oleh daun untuk menjadikan sebagai gula atau glukosa atau karbohidrat. Jadi, apa yang disebut dengan proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau tersebut adalah apa yang disebut dengan proses fotosintesis. Sehingga proses fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan unsur-unsur anorganik berupa air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, cahaya matahari yang berfungsi sebagai tenaga atau energi yang diserap oleh klorofil, dan klorofil sendiri untuk menghasilkan gula atau glukosa dan oksigen. Tadi yang bulu-bulu akar menyerap air dari dalam tanah, sebetulnya ada dua pembuluh pada tanaman, yaitu pembuluh kayu atau yang berfungsi sebagai menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah menuju ke seluruh tubuh tumbuhan, terutama menuju daun. Dan pembuluh tapis atau floem yang berfungsi mengedarkan hasil-hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, dikenal ada dua di dalam tumbuhan. Yang pertama tadi adalah pembuluh xilem atau pembuluh kayu. Yang kedua adalah pembuluh floem atau pembuluh tapis, yang fungsinya Pak Guru sudah jelaskan tadi. Sedangkan untuk reaksi kimia sendiri dari fotosintesis adalah 6 H2O ditambah 6 CO2 dengan bantuan, itu tanda panah, artinya dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil menjadi gula atau glukosa dan menghasilkan dan ditambah dengan dan menghasilkan juga atau ditambah dengan oksigen. Oksigen inilah yang dibutuhkan oleh manusia, oleh kita, dan hewan atau makhluk hidup yang lain.
untuk proses fotosintesis sendiri hanya berlaku pada tumbuhan hijau karena mempunyai zat klorofil atau zat hijau daun.